Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih siap, masih semangat untuk belajar dari rumah? Jangan lupa selalu kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Ya, hari ini kita masih belajar di kelas 2, tema 5, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Beni pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah. Akhirnya, keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat. Musyawarah merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai sila keempat Pancasila. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan tentang teks percakapan. Mintalah temanmu menjawabnya. Contohnya pertanyaannya adalah kira-kira seperti ini. Mengapa Pulau Raja Ampat selalu terlihat indah? Ya, kira-kira jawaban temanmu apa ya? Jawabannya adalah Pulau Raja Ampat selalu terlihat indah karena selalu dipelihara dengan baik. Diskusikan bersama temanmu contoh sikap yang baik, sikap yang sesuai sila keempat Pancasila di tempat wisata. Tuliskan hasil diskusimu, tuliskan di dalam bagan berikut. Sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang pertama adalah bermusyawarah menentukan tujuan wisata. Kedua, berdiskusi dengan orang tua untuk menentukan wahana permainan. 3. Berdiskusi menentukan bekal makanan yang dibawa ke tempat wisata. 4. Mengikuti kegiatan wisata sesuai dengan kesepakatan. Ayo bercerita, bagaimana hasil diskusimu? Coba ceritakan pengalamanmu, pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila. Ayo ceritakan pengalamanmu, pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila, terutama di tempat wisata. Beni dan Edo pergi ke Raja Ampat. Beni dan Edo ditemani keluarga besar Edo. Sepupu Edo banyak, jadi Edo dan sepupunya mengadakan lomba. Lomba tentang mendarat di tanah. Lomba ini diikuti antar anak. Mencoba. Perhatikan gambar berikut. Apa gerak dasar dalam lomba, terutama yang dilakukan Beni? Gerak dasarnya adalah mendarat. Bagaimana caranya yang benar? Lakukanlah sesuai arahan gurumu. 1. Berlarilah melewati rintangan ban, lalu melompat dan mendaratlah dengan kedua kakimu. Kedua, meloncatlah untuk melewati rintangan tali yang diputar dan mendaratlah dengan kedua kakimu. Gerakan yang ketiga adalah meloncatlah untuk melewati rintangan balok, lalu mendaratlah dengan kedua kakimu. Yang keempat, meloncatlah seperti katak, lalu mendaratlah dengan kedua kaki dan kedua tanganmu. Ayo membaca. Edo meminta tolong kepada kakak sepupunya. Kakaknya bernama Oridek. Oridek disuruh menjadi juri. Bacalah teks percakapan berikut. Bang, bolehkah meminta tolong? Boleh. Minta tolong apa, Dik? Bang, Edo ingin berlomba lompat palang. Apakah abang mau menjadi jurinya? Baiklah, kalau begitu, bersiaplah untuk menjadi pemenang. Oke, Bang. Terima kasih ya, Bang. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama teman sebangkumu. Diskusi tentang makna ungkapan meminta tolong. Kata-kata ini dari teks percakapan. Ceritakan dengan kalimatmu sendiri. Ungkapan meminta tolong pada teks percakapan di atas adalah, apakah abang mau menjadi jurinya? Makna dari ungkapan meminta tolong tersebut adalah Edo meminta tolong kepada Oridek untuk menjadi juri dalam lomba lompat palang. Pembelajaran 6.
Beni pergi ke Banjarmasin. Beni mengunjungi pamannya. Paman mengajak Beni bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Di Tugu ada orang yang mengecat, ada yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput. Beni bertugas mencabut rumput. Beni bersama pamannya dan beberapa orang lainnya mengamati. Amatilah gambar di atas. Bakti sosial merupakan sikap yang baik, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila dilambangkan oleh simbol padi dan kapas. Ayo berlatih, mintalah temanmu menjawabnya. Misalnya, contoh pertanyaannya adalah mengapa kegiatan tersebut dilakukan secara gotong royong? Jawaban temanmu adalah supaya pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Ayo mencoba. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan bakti sosial merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai dengan sila kelima Pancasila. Berikanlah tanda centang pada gambar yang menunjukkan contoh sila kelima. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Gambar yang pertama memberi bantuan kepada korban bencana alam. Sikap ini lebih sesuai dengan sila kedua Pancasila. Gambar kedua, tidak mau saling membantu. Hal ini bukan merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Gambar yang ketiga, memberi bantuan sembako kepada yang membutuhkan merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Gambar yang keempat, membagi tugas secara adil dalam kegiatan kerja bakti merupakan pengamalan sila kelima. Gambar selanjutnya, gambar kelima, hidup hemat dengan menabung merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Gambar yang terakhir, gambar keenam, berlatih menari bukan merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Ayo bercerita. Bagaimana hasil diskusimu? Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila kelima Pancasila, terutama ketika kamu berada di rumah, yaitu membagi tugas membersihkan rumah secara adil dengan saudara atau dengan kakak dan adik. Selanjutnya, teman-teman, coba ingat kembali pengalaman melakukan kegiatan sesuai sila kelima Pancasila. Sudah ingat, coba ceritakan di depan kelas agar kamu dapat berbagi pengalaman sesuai sila kelima Pancasila. Beni terpisah dari pamannya. Beni menemui panitia. Beni meminta tolong kepada panitia bakti sosial untuk mengumumkannya. Beni menunggu paman di tenda panitia. Ayo menulis, bantulah Beni membuat kalimat dengan kata tolong kepada panitia. Buatlah 4 kalimat dengan kata tolong. Ingat, dengan cara yang berbeda. Contoh kalimat minta tolongnya yang pertama adalah, saya terpisah dengan pamanku, bisakah Bapak menolongku? Itu contohnya yang pertama. Yang kedua, Pak, Beni menunggu paman di tenda panitia. Tolong diumumkannya ya Pak. Contoh yang ketiga, kalimat minta tolongnya adalah, aku tidak menemukan pamanku, bisakah menolongku Pak? Nah, yang keempat, permisi Pak, tolong saya untuk mencari paman. Ayo mencoba, latihlah dirimu mengucapkan kata tolong. Kata tolong kepada orang lain. Anak-anak, praktikkan di depan kelas, praktikkan tentang membuat kata tolong yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gunakanlah bahasa yang sopan dan baik. Ayo berlatih. Kerjakan soal cerita berikut. Soal yang nomor 1, jarak rumah paman Beni ke Tugu Katulistiwa 24.300 cm. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia adalah 29 meter. Berapakah
berapa sentimeter jarak yang ditempuh Beni? Yang pertama dikerjakan yaitu diketahuinya dulu, yaitu jarak rumah ke Tugu Katulistiwa 24.300 cm. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia adalah 29 meter. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Beni dalam satuan cm. Jawabnya yaitu 24.300 cm ditambah 29 meter. Nah, jangan lupa 29 meternya ini diubah ke dalam sentimeter dahulu, yaitu 29 dikali 100 sama dengan 2900 cm. Nah, selanjutnya 24.300 ditambah 2.900 sama dengan 27.200. Jadi, jarak yang ditempuh Beni adalah 27.200 cm. Nomor 2, jarak rumah Paman Beni ke Tugu Katulistiwa 239 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 2.750 cm. Berapa meter jarak yang ditempuh Beni? Diketahuinya dahulu yang pertama adalah jarak rumah Beni ke Tugu Katulistiwa adalah 239 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 2.750 cm. Yang ditanyakan adalah jarak tempuh Beni dalam satuan meter. Nah, ini berarti kita jumlahkan 239 meter ditambah 2.750 cm. Nah, ini kita ubah dulu satuannya cm, kita ubah ke dalam meter. Jadi 2750 dibagi 100 sama dengan 27,50. Nah, setelah sama-sama satuannya meter, kita tinggal menjumlahkan, yaitu 239 ditambah 27,50 adalah hasilnya 266,50 meter. Sama dengan atau 266,5 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Beni adalah 266,5 meter. Soal selanjutnya bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Soal latihan pembelajaran 5 dan 6. Soal pembelajaran 5 yang kalian harus kerjakan adalah sebagai berikut. Dan soal latihan pembelajaran 6 adalah latihan Ayo Berlatih halaman 213. Ya, kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.